Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya M. Sultan Al-Farizki dengan NPM 23150610054. Di sini saya akan menjelaskan terkait dari tugas UTS TKTI, yaitu menjelaskan instrumen penelitian kontrol objektif dan proses pada COVID. Di sini langsung saja kita mulai, di mana saya mengambil sebuah referensi atau jurnal dari terkait dengan evaluasi tata kelola TI BKN Regional 7 Palembang menggunakan COVID Framework yang dibuat oleh Rasmila, Farhan, Ramadan, dan juga Nopendra pada tahun 2022 yang dipublis oleh jurnal Bina Komputer. Langsung saja kita mulai. Di sini terdapat sebuah pendahuluan, yaitu latar belakang di mana pada perkembangan TI yang mana di era digital saat ini menjadi sebuah fondasi utama baik berbagai sektor organisasi, bisa swasta maupun pemerintahan, di mana TI itu tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu tetapi juga sebagai elemen strategis yang menentukan arah, efektivitas, efisiensi dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Dalam konteks lembaga pemerintahan, penerapan TI ini berperan sangat penting dalam mendukung sebuah transparansi, akuntabilitas, efisiensi pelayanan publik, dan juga peningkatan tata kelola administrasinya. Nah, di sini saya mengambil dari BKN Regional 7 Palembang, yang mana mereka menerapkan sebuah sistem teknologi informasi yang mendukung kegiatan operasionalnya. Nah, BKN itu sendiri merupakan sebuah lembaga non-departemen yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang mana si BKN Regional 7 ini memiliki peran penting dalam pengelolaan administrasi kepegawaian di wilayah Sumsel, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, dan juga sebagian Lampung. Nah, si BKN 7 Palembang ini juga menjalankan fungsi yang mana bergantung pada sistem informasi yang andal, mulai dari pengelolaan data pegawai, sistem ujian ASN, hingga transparansi keuangan dan pelaporan publik. Yang mana penelitian ini sebelum penelitian ini belum ada evaluasi formal terhadap TKTI di lingkungan BKN 7 Regional Palembang ini, yang mana mengakibatkan permasalahan seperti efisiensi rendah, kurangnya keamanan data, ketidaksesuaian antara kebijakan TI, dan juga tujuan organisasi bisa saja terjadi. Nah, untuk mengatasi hal tersebut diperlukan suatu metode yang mana mengukur dan mengevaluasi tata kelola TI secara sistematis. Nah, salah satunya itu menggunakan framework COVID, yaitu Control Objective for Information and Relative Technology, yang dikembangkan oleh ISACA, yaitu Information System Audit and Control Association. Yang mana framework ini menyediakan sebuah perangkat panduan, prinsip, dan juga indikator untuk menilai sejauh mana penerapan TI itu mendukung kebutuhan organisasi secara efektif, efisien, aman, dan juga sesuai regulasi. Nah, langsung saja kita masuk kepada rumusan masalah, di mana berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dari penelitian itu dapat dijabarkan sebagai berikut, yang mana pertama mereka bagaimana mereka menerapkan TKTI di lingkungan BKN tersebut. Lalu bagaimana sih proses-proses yang dilakukan dalam mengevaluasi menggunakan COVID tersebut. Lalu bagaimana tingkat kapabilitasnya dari masing-masing proses yang telah dilakukan evaluasi. Dan juga yang terakhir itu adalah bagaimana faktor yang menjadi hambatan dan risiko dalam implementasi TKTI di lingkungan BKN Regional 7 Palembang tersebut. Lalu terdapat landasan teori. Ini merupakan sebuah pengertian dari framework COVID 2019, yang mana mereka merupakan kerangka kerja tata kelola dan manajemen teknologi informasi yang dikembangkan oleh ISACA sebagai penyempurnaan dari versi COVID 5, di mana COVID 2019 tersebut dirancang untuk membantu organisasi dalam memastikan bahwa teknologi informasi tersebut memberikan nilai yang optimal bagi pemangku kepentingan. Nah, dan juga COVID 2019 ini menekankan bahwa TKTI itu harus menjadi bagian integral dari tata kelola korporasi secara keseluruhan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Di mana pertama, di sini saya membahas terkait metode pengumpulan data dan prosedur analisisnya. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan yang deskriptif dan juga kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara. Jadi, si penelitian ini menggunakan
pendekatan wawancara kepada pegawai yang ada di sana dan juga observasi lapangan serta data sekundernya berupa dokumen internal si organisasi. Jadi prosedur analisis ini menerapkan framework COVID 2019 yaitu pemilihan domain dan proses organisasi relevan dan juga pengukuran capability levelnya menggunakan prinsip proses assessment model atau PAM dan evaluasi desain faktor untuk menyesuaikan rekomendasi tata kelola dengan konteks organisasi, di mana tahapannya itu meliputi identifikasi masalah, studi pustaka, penentuan domainnya, pengumpulan data, penilaian kapabilitas, dan juga analisis gap dan penyusunan rekomendasi. Yang mana dengan pendekatan ini memastikan integrasi antara bukti empiris dan kaidah TKTI yang modern. Lalu bagaimana hasil evaluasi dan target organisasinya? Nah, berdasarkan data yang disajikan dalam penelitian tersebut, ditemukan temuan yang kuantitatif utamanya adalah sebagai berikut. Yang mana pertama terkait dengan evaluasi faktor plantar sistem. Nah, pertumbuhan organisasi memperoleh skor tertinggi yaitu 5, diikuti stabilitasnya 3, dan juga untuk inovasi dan biaya itu mendapat skor yang relatif rendah yaitu 2. Yang mana temuan ini menunjukkan bahwa orientasi organisasi pada ekspansi dan peningkatan layanan itu ada, namun yaitu ada keterbatasan dalam investasi dan juga kapasitas inovasinya. Lalu ada di evaluasi target yaitu enterprise goal terkait TI itu, yaitu yang pertama itu ada item 01J atau kepatuhan terhadap aturan, dan juga 03G yaitu portofolio pelayanannya, yang mana mendapatkan nilai skor yang tertinggi yaitu 5. Dan juga terkait aspek kualitas informasi terkait dengan keuangan dan ketersediaan layanan itu mendapat nilai skor yang 4, yaitu artinya bernilai itu cukup baik gitu. Sedangkan manajemen informasi digital, inovasi produk dan bisnis, dan juga pengelolaan risiko itu memiliki skor yang rendah yaitu 2-3. Lalu ada juga analisa risikonya yaitu kategori operasional TI dan infrastruktur menunjukkan kemungkinan dan dampak relatifnya itu lebih tinggi yaitu 3/3 dibandingkan kategori lain yang mana umumnya itu 1-2. Yang mana hal ini menandai area prioritas itu dari sisi mitigasi risiko. Lalu terdapat ancaman lingkungan TI dan kepatuhan yang dimana mayoritas ancaman itu dikategorikan pada level normal yaitu 80%, sedangkan high-nya sekitar 15%. Nah, persyaratan kepatuhan itu atau compliance secara umum terpenuhi yaitu nilainya normal 95%, menunjukkan kepatuhan formal terhadap regulasi pembentukan organisasi, izin dan juga administrasi itu ada, namun terdapat catatan minor seperti pengelolaan lingkungan, kebersihan yaitu pada skor yang cukup tinggi yaitu 5%. Nah, untuk IT sourcing model pengelolaan TI mayoritas yaitu in-source oleh ASN atau internet itu 70%, sedangkan penggunaan cloudnya itu 20% dan offshoringnya 10%. Yang mana temuan-temuan yang saya sebutkan tadi itu menyediakan gambaran awal bagaimana tata kelola TI yaitu kepatuhan formal kuat yang fokus pada pertumbuhan, tetapi ada kelemahan pada inovasi, pengelolaan risiko TI yang operasional, dan juga kapasitas sumber daya manusia atau teknis untuk mengelola aspek tertentu. Nah, lalu kita masuk ke analisis per domainnya, di mana yang pertama itu ada DSS S02 yaitu terkait dengan Management Service Required dan Incident, di mana terdapat sebuah temuan bahwa DSS 02 ini termasuk salah satu top 5 proses prioritas. Nah, yang mana tercantum dalam kesimpulan penelitian yang telah dilakukan pada jurnal tersebut, yang mana analisisnya itu terdapat ketidakteraturan proses penanganan insiden meningkat waktu pemulihan layanan atau MTTR, dan juga terdapat resiko gangguan terhadap layanan publik, misalnya layanan kepegawaian online. Nah, dalam terminologi COVID, DSS 02 itu harus mencapai setidaknya capability level 2 yaitu manajemen agar insiden itu ditangani konsisten dan didokumentasikan. Idealnya ditingkatkan ke level 3 atau established dengan prosedur terdokumentasi yaitu SLA dan reporting rutin. Lalu indikasinya terdapat perlunya penerapan proses tiket terpusat, SLA formal dan juga KPI seperti MTTR, dan juga persen insidennya tertutup tepat waktu serta pelatihan tim layanan. Lalu yang kedua ada DSS 03 atau manajemen problem, di mana terdapat temuan bahwa masalah itu
berulang masih terjadi, masalah berulang itu sering terjadi gitu, yang mana mengindikasikan bahwa akar masalah tidak perlu selalu dianalisis secara sistematis. Nah, untuk analisisnya sendiri, terdapat pengelolaan problem berhubungan langsung dengan kualitas layanan jangka panjang, yaitu implementasi root cause analysis atau RCA, dan juga knowledge base dan adalah kunci, di mana kapabilitasnya pada tingkat 3-4 akan mengurangi hambatan recidivism insiden dan juga mengoptimalisasikan proses remediasi, yang mana terdapat implikasi bahwa proses RCA itu formal, yaitu mengintegrasikan dengan proses change dan problem management dan mengukur pengurangan insiden yang berulang. Lalu terdapat DSS 05, yaitu Management Security Service, di mana terdapat temuan bahwa keamanan jaringan dan infrastrukturnya itu diidentifikasi sebagai area risiko tinggi. Nah, walau ancamannya itu normal, tapi dampak potensialnya terhadap layanan kritikal membuatnya menjadi sebuah prioritas. Nah, untuk analisisnya itu sendiri, DSS 05 itu mencakup pengawasan keamanan, respon insiden keamanan, dan juga proteksi aset informasi, yang dimana untuk instansi pemerintahan, kepatuhan regulasi dan perlindungan data ASN atau masyarakat itu menempatkan DSS 05 ini sebagai domain yang krusial, yang mana memerlukan peningkatan kontrol teknis, kebijakan keamanan, patch management, serta monitoring 24/7 bila memungkinkan. Nah, untuk implikasinya sendiri, prioritas penilaian kerentanan, penguatan perimeter, segmentasi jaringan, dan juga sebuah pembentukan SOC ringan atau terpadu, yang mana kebijakan akses dan enkripsi data harus ditingkatkan. Lalu terdapat BAI 09 terkait dengan manajemen aset. Terdapat sebuah temuan manajemen aset TI yang mana tercantum sebagai salah satu proses penting pengelolaan inventaris dan juga life cycle saat aset belum optimal. Nah, analisisnya itu adalah tanpa aset register yang kuat, organisasi sulit mengolah patching, lisensi, dan perencanaan penggantian. Nah, dalam konteks COVID, BAI 09 ini harus mencapai kapabilitas yang memungkinkan visibility penuh atas aset, pemetaan owner, dan juga integrasi dengan CMDB. Untuk implikasinya sendiri, implementasi CMDB dasar, pendanaan aset, prosedur disposal, dan mengintegrasikan dengan manajemen keuangan untuk akuntabilitas. Lalu yang terakhir adalah MEA 03 yang terkait dengan manajemen compliance with external requirement. Temuannya itu pada kepatuhan formal yang relatif tinggi, yaitu 95% untuk persyaratan pendirian organisasi. Namun beberapa area penerapan, misalnya lingkungan operasi tertentu, menunjukkan celah yang minor, di mana analisisnya sendiri MA03 itu dipermintaan tidak hanya soal dokumen legal, melainkan juga kepatuhan operasional terhadap peraturan perlindungan data, keamanan informasi, dan juga standar layanan publiknya. Dan di mana kegiatan monitoring compliance atau evidence collection dan juga audit intra itu diperlukan untuk mempertahankan status kepatuhannya. Nah, untuk implementasinya sendiri, membangun Java audit internal, pembuatan artefak bukti kepatuhan atau logs, policy update, dan juga monitoring continuous compliance. Nah, lalu lanjut kepada analisis risiko dan ancaman operasional TI, di mana terdapat sebuah analisis yang ditujukan bahwa operasional TI dan infrastruktur itu memiliki skor dampak dan kemungkinan lebih tinggi dibandingkan kategori lain, yang mana interpretasi dan rekomendasi yaitu pada akar permasalahan, di mana infrastruktur yang rentan, hardware engine, dan konfigurasi tidak optimal, yang mana terdapat sebuah ketergantungan pada konektivitas eksternal atau internet yang tidak stabil, serta kapasitas SDM yang terbatas untuk pemantauan proaktif. Lalu untuk dampak potensialnya, yaitu terdapat sebuah gangguan layanan kepegawaian online, kebocoran data, dan penurunan kepercayaan publik. Serta untuk rencana mitigasinya itu menggunakan short term atau perkuat backup dan recovery, lalu membuat prosedur incident response, dan juga untuk medium termnya itu membuat sebuah segmentasi jaringan, redosasi konektivitas, dan juga perjanjian SLA dan ISP. Nah, lalu untuk long termnya itu atau jangka panjang, itu kita betul membuat sebuah modernisasi infrastruktur, yaitu virtualisasi, cloud, adoption, dan juga yang terukur dengan risk-based priority. Lalu resiko keamanan itu perlu dilakukan sebagai prioritas operasional, bukan sekedar kepatuhan dokumenter, karena insiden keamanan dapat juga mengganggu layanan inti pemerintahan.
Nah, lalu untuk IT sourcing SDM dan juga kapasitas organisasi ditemukan bahwa dominasi tenaga ASN itu 70% dengan dalam operasional TI-nya, dengan sebagian pekerja menggunakan cloud dan juga outscoring-nya itu 10%. Nah, analisisnya itu terdapat kelebihan in-source, yaitu kontrol dan pemahaman domain yang tinggi, sensitivitas terhadap data publik, serta kepatuhan pada aturan ASN. Nah, untuk kekurangannya sendiri, terdapat sebuah keterbatasan kapasitas teknis atau spesialisasi terhadap beban kerja internal dan juga potensi stagnasi inovasi. Nah, untuk strategi yang disarankan yaitu menggunakan kombinasi hybrid, mempertahankan core sensitive system in-house yang mana memanfaatkan cloud untuk layanan non-sensitif atau skalabilitas dengan kontrol keamanan, dan juga outscoring untuk fungsi spesialis, misalnya SOC Management Service, Backup Cloud Management dengan kontrak yang jelas, dan juga SLA. Nah, kebijakan SDM ini perlu diarahkan pada pengembangan kompetensi, misalnya menggunakan train, sertifikasi, dan lainnya. Juga rotasi tugas, serta dokumen proses untuk mengurangi single point of failure. Nah, lalu lanjut kepada analisis kesenjangan atau gap analisis dan juga tingkat kapabilitasnya. Nah, berdasarkan temuan dan prinsip PM COVID, gambaran gap itu ada sebagai berikut. Pada DSS 02 atau DSS 03, kondisi aktualnya cenderung pada level 1-2, yaitu perform dan juga manajemen. Diperlukan peningkatan sampai level 3, yaitu establish untuk konsisten dan juga dokumentasi. Lalu ada DSS 05 yang mana memungkinkan itu berada di level 1-2 terkait dengan butuhnya kebijakan formal, monitoring, dan juga bukti implementasi untuk naik ke level 3 atau 4. Lalu untuk BAI 09 levelnya itu rendah karena investasi aset itu belum lengkap, yang mana target minimalnya itu pada level 2 atau 3. Lalu yang terakhir ada MEA 03 yang mana level kepatuhan administratifnya tinggi, yaitu terkait dengan dokumen. Nah, tetapi implementasi operasional komplain itu perlu dipastikan ke level 2 dan juga 3. Nah, rekomendasinya itu DSS 05 itu pada tahap security, dan juga DSS 0 itu yang insiden itu pada level 3 dalam 12 sampai 18 bulan. Dan juga untuk yang BAI 09 dan MEA 03 itu ditingkatkan ke level 2 sampai 3 dalam periode yang sama. Nah, dan DSS 03 ini difokuskan agar problem manajemen proaktif itu untuk mengurangi insiden yang berulang. Nah, lalu kita lanjut ke implikasi strategis terhadap tujuannya, yang mana diperlukan sebuah perbaikan MEA 03 agar posisi organisasi saat di audit itu dapat meningkatkan transparansi layanan publik. Lalu perbaikan DSS 02 atau 03 meningkatkan kesediaan layanan yang mendukung target pertumbuhan organisasi, dan juga yang terakhir itu manajemen aset itu lebih baik agar membantu efisiensi biaya dan juga perencanaan life cycle. Lalu untuk rekomendasinya itu pada 0 sampai 12 bulan yang mana prioritasnya tinggi itu dibuatkan dan diterapkan istilah manajemen sistem yang terpusat. Lalu ada pelaksanaan basic security hardening, investasi aset dan juga CMDM sederhana, dan juga perlunya audit kepatuhan operasional. Lalu untuk proses menengah 6 sampai 18 bulan itu sebuah implementasi problem manajemen terstruktur. Lalu ada pelatihan SDM dan juga negosiasi SLA provider untuk internet dan juga clouding. Lalu yang terakhir ada prioritas jangka panjang, itu diperlukan sebuah rencana modernisasi infrastruktur, membangun sebuah kapabilitas monitoring dan juga reporting, dan juga yang terakhir adalah membentuk sebuah governance body dan juga policy framework. Contohnya itu membuat sebuah komite. Nah, lalu untuk keterbatasannya sendiri, yang pertama itu adalah jumlah responden dalam lingkup wawancara itu menjadi faktor yang mempengaruhi kedalaman data empiris. Lalu yang kedua, data yang diperoleh itu bersifat kualitatif dan juga subjektif, bergantung si responden tersebut yang diwawancarai. Lalu yang ketiga, tidak semua domain di COVID 2019 dievaluasi secara menyeluruh, di mana si peneliti ini memfokuskan pada 5 domain utama saja. Lalu yang keempat, tergantungan pada kondisi temporal yang menjadi batas penting, di mana data ini dikumpulkan pada periode 2022 sampai 2023. Lalu yang
terdapat sebuah keterbatasan akses terhadap dokumen internal. Nah, karena di sini tadi kita menggunakan sebuah dokumen internal juga untuk melakukan analisisnya. Jadi si peneliti ini memiliki keterbatasan terkait akses tersebut. Namun keterbatasan tersebut tidak mengurangi kredibilitas karena di sini menerapkan prinsip triangulasi data, yaitu wawancara, observasi, dan juga studi pustaka. Oleh karena itu, dalam membaca dan memperhatikan hasil penelitian ini perlu dipahami bahwa data yang disajikan itu bukan sebuah representasi yang absolut terhadap TKTI dari BKN tersebut. Nah, untuk ringkasannya sendiri, bahwa untuk tingkat kematangan TKTI di BKN Regional 7 Palembang ini berada pada kategori awal, yaitu level 1 sampai 2 sesuai skala dengan COVID, dengan beberapa domain menunjukkan potensi untuk ditingkatkan ke level 3. Lalu kita masuk ke kesimpulan, di mana kesimpulannya itu sendiri dapat disimpulkan bahwa kondisi tata kelola itu memiliki fondasi yang cukup baik dalam hal kepatuhan terhadap regulasi dan juga pelaksanaan fungsi pelayanan publik, namun memerlukan penguatan signifikasi dalam aspek efektivitas operasional, keamanan informasi, dan juga pengelolaan sumber daya secara menyeluruh. Nah, dari sisi capability proses menunjukkan pada level 1 dan 2. Lalu juga beberapa domain penting seperti DSS 02, DSS 03 itu menunjukkan pelaksanaan fungsional tetapi masih minim dalam aspek dokumentasi, pelaporan kinerja, dan juga tidak lanjut perbaikan berkelanjutan. Nah, lalu untuk domain DSS 05 bahwa aspek keamanan itu masih menjadi resiko yang perlu diperhatikan. Nah, untuk BAAI 09 itu menunjukkan aset itu belum terdokumentasi secara lengkap dan belum memiliki mekanisme kontrol yang memadai. Nah, berbeda dengan domain lain, MEA 03 ini menunjukkan yang paling kuat karena BKN ini ternyata memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap regulasi, baik dari aspek hukum, administrasi, dan juga kebijakan nasionalnya. Nah, jadi secara keseluruhan BKN 7 ini menunjukkan sebuah fondasi TKTI yang sesuai dengan prinsip COVID 2019, terutama dalam hal penyelarasan antara kebijakan organisasi dan kebutuhan teknologi informasinya. Namun, implementasinya itu berada pada tahap awal menuju kematangan atau maturity level menengah. Nah, di mana diperlukan langkah-langkah sistematis untuk meningkatkan dokumentasi, kontrol, dan juga pengukuran kinerja proses agar dapat mencapai tingkat kematangan yang lebih tinggi. Nah, dengan mengadaptasi prinsip-prinsip COVID 2019 secara konsisten, di sini organisasi berpotensi mencapai capability level 3 sampai 4, di mana proses tata kelolanya sudah terdokumentasi, diukur, dan secara berkelanjutan ditingkatkan. Dan juga di sini sebuah referensi yang telah saya buat terkait dengan pembuatan dari tugas. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan terkait tugas UTS kali ini. Saya M. Sultan Rizky. Mohon maaf apabila terdapat sebuah kesalahan dalam pemilihan kata dan juga perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.